Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan-kemudahan serta kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan kaweruh ilmu Jawa tentang arti makna aksara Jawa, kitab suci bagi kita yang ingin menjadi Jawa, yaitu orang-orang yang mengerti dan paham sebenarnya. Bisa juga disebut ilmu kenyataan. Hono coroko doto sawala podo joyonyo. Ada utusan, sudah tersuratkan, sama-sama kuatnya. Dalam bab ini saya akan mewedarkan tentang bab awal menapaki alam rasa sejati atau alam hati yang di dalam aksara Jawa disimbolkan dengan aksara Ra yang diartikan rasa. Pada bab 1 terdahulu sudah saya terangkan, yaitu syarat pertama dalam menapaki alam rasa, yaitu kesadaran diri atau menyadari diri atas keberadaan Ho atau Tuhan sebagai pembimbing atau guru sejati yang lebih simpelnya disebut Gusti. Bagaimana Gusti mengajari manusia? Gusti mengajari manusia lewat alam rasa hati dan alam daya cipta manusia sendiri. Yang kedua, yaitu sudah mampu menyeimbangkan alam pikirannya. Kemudian yang ketiga, juga sudah dijelaskan makna alam rasa itu apa dan bagaimana. Silahkan disimak videonya di bab 1 tentang mengolah alam rasa sejati. Saudaraku, tanpa kita menyadari dan mengakui kebenaran atau keberadaan Hono atau bahwa Tuhan ada, serta Tuhanlah yang membimbing manusia lewat cipta, rasa dan karsa, maka sampai mogo botongo atau menjadi bangkai, kita akan tetap menuhankan buku-buku dan kitab-kitab. Tujuan buku atau kitab ditulis itu sebagai pengingat dan petunjuk atau peta untuk mereka yang baru belajar. Setelah paham, maka mulai mengenali keberadaannya. Setelah mengenali keberadaannya, lalu mempraktekkan di dalam kehidupan bagaimana untuk senantiasa terhubung dengannya, yaitu Tuhan semesta alam, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dari Tuhan, agar hidup kita tersucikan dan berbudi pekerti luhur. Bimbingan dan petunjuk itu sebenarnya sudah kita alami secara alami setiap saat, setiap waktu di depan kita. Terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita tidak menyadari bahwa itu petunjuk darinya. Saya beri contoh sederhananya. Ketika kita melihat ada orang yang sedang kesusahan dan benar-benar susah, butuh bantuan, maka tiba-tiba tanpa pikir panjang di dalam rasa hati kita timbul rasa kasihan. Kemudian cipta kita menggerakkan untuk menolongnya. Lalu tangan kita ini bergerak untuk membantunya. Tanpa kita tanya agamamu apa, kitabmu apa, Tuhanmu siapa, dapat pahala sebesar apa,
menguntungkan buat kita tidaknya, dan lain-lain sebagainya. Ketahuilah, itulah guru sejatimu memerintahkanmu untuk menolongnya. Bila kita laksanakan, maka akan terasa gembira di dalam hatimu, walau tak seberapa kita menolongnya. Karena sesungguhnya kita telah melaksanakan dorongan Tuhan. Salah satunya adalah cinta kasih. Maka di dalam ajaran Jawa ini disebut dawuh atau dadanya weruh. Bila diartikan ke bahasa Indonesia mempunyai arti dadanya mengetahui. Maka itulah manfaat utama salah satu kita mengolah rasa sejati. Selain manfaat-manfaat yang lain seperti mensucikan batin dan memperoleh keluhuran budi pekerti secara mandiri agar hidup selalu tercerahkan, adem ayem tentrem atau kedamaian di dalam jiwa. Maka ada juga manusia yang keliru memahami belajar olah rasa sejati. Mengolah rasa guna mendapatkan kesaktian dan kewaskitaan biar dibilang wali atau apapun namanya. Ya boleh-boleh saja dan semua itu akan diberikan sesuai cipta kita. Tapi ibarat musafir yang berjalan menuju kota tujuan, mampir untuk singgah dulu, bila terasa nyaman malah lupa tujuannya kemana. Tapi bagi yang sadar itu hanya godaan dan semangat untuk menuju kota tujuannya. Saudaraku, 3 inti ajaran Gusti yang paling inti berkali-kali saya katakan ada 3 di dalam kalbu manusia, yaitu cinta kasih, kesucian hati, dan keluhuran budi. Tujuan semua itu sebagai filter agar kita tidak tersesat dalam mengolah alam rasa sejati. Maka peganglah baik-baik supaya ketika kita tersesat ke dalam alam pikiran yang mengajak kita kepada kejahatan, maka cepat-cepat kita tersadar dan kembali kepada inti ajarannya. Karena sudah disimbolkan di dalam aksara Jawa yang berbunyi Podo joyonyo mogo botongo. Bila dimaknai secara luas, maka alam pikiran dan alam hati akan selalu saling mempengaruhi dan mengajak kepada keburukan serta kebaikan. Itu semua tidak akan berhenti sebelum kita mati atau menjadi bangkai. Cukup sekian wedaran dari saya. Bila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda semuanya selalu memberikan maaf yang sebesar-besarnya pula. Akhirnya, salam rahayu.